Di Indonesia, 10.000 orang setiap tahunnya meninggal karena bunuh diri. Rentetan kasus bunuh diri mulai dari seorang pria di Jakarta. Ironinya, menderita depresi yang mendapatkan pengobatan medis hanya 9% atau sekitar 1 juta orang. Artinya, 91% atau lebih dari 10 juta pasien depresi belum tersentuh pengobatan medis. Depresi adalah masalah kesehatan yang cukup serius dan umum terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Penyakit ini ditandai dengan perasaan sedih yang intens. Mungkin juga ditambah dengan perasaan tak berdaya, putus asa, dan tidak berharga. Depresi ini merupakan penyakit nyata dan bukan merupakan tanda kelemahan seseorang maupun cacat karakter. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Depresi memiliki istilah medis yaitu depressive disorder atau clinical depression dan juga dibagi menjadi beberapa jenis. Major depression atau clinical depression, depresi berat yang ditandai dengan gejala depresi konstan. Gejala yang menyerang bisa parah ataupun ringan dan biasanya berlangsung selama sekitar 6 bulan. Pada beberapa kasus, orang bisa saja mengalaminya hanya sekali seumur hidup. Dysthymia. Dysthymia memiliki gejala depresi ringan yang cenderung bertahan lama, sedikitnya 2 tahun. Jika Anda memiliki dysthymia, suasana hati Anda mungkin buruk dan Anda mungkin terbiasa berpikir bahwa sifat tersebut merupakan jati diri Anda. Gejala depresi ini tidak boleh dianggap remeh karena dapat mencegah Anda menikmati hidup seutuhnya. Persistent depressive disorder. Jenis depresi ini setidaknya bertahan selama 2 tahun dan gejalanya mirip dengan major depression. Anda bisa saja memiliki gejala ringan atau sedang dengan periode gejala yang lebih singkat. Psychotic depression. Jenis depresi ini adalah kombinasi dari depresi psikotik. Selain suasana hati yang rendah saat mengalami depresi, orang dengan psychotic depression mungkin kehilangan kesadaran diri atas realitas dan mempercayai hal-hal yang orang lain tidak bisa dengar atau lihat. Bipolar disorder atau manic depression. Seseorang akan mengalami depresi bergantian dengan manic depression. Siklus ini dapat menyebabkan perilaku impulsif, hiperaktif, dan bicara cepat. Seasonal affective disorder atau SAD. Jenis depresi ini sering terjadi pada musim gugur atau musim dingin ketika hari menjadi lebih pendek dan bertahan sampai hari cerah di musim semi atau awal musim panas. Beberapa orang mungkin mengalami SAD untuk waktu yang singkat di musim panas. Apa penyebab depresi? Tidak ada penyebab pasti dari depresi. Hal ini biasanya merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor. Banyak faktor yang dapat memicu depresi, termasuk genetika, biologi, dan kimia otak, atau peristiwa kehidupan seperti trauma, kehilangan orang yang dicintai, hubungan yang gagal, pengalaman anak di usia dini, atau situasi stres. Pada beberapa kasus, kondisi kesehatan lainnya juga dapat menyebabkan depresi, terutama gangguan kronis seperti diabetes, kanker, penyakit jantung, dan penyakit Parkinson. Apa saja gejala depresi? Depresi dapat menyebabkan banyak gejala. Tingkat keparahan depresi setiap orang dapat berbeda-beda. Anda mungkin merasa putus asa akan masa kini dan masa depan, seolah-olah tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk mengubahnya. Anda mungkin juga kehilangan minat dalam melakukan kegiatan, bahkan rasa cinta terhadap orang terdekat. Depresi juga dapat dilihat melalui bahasa tubuh. Terlihat sengsara, mata menangis, alis berkerut, mulut cemberut, kemerosotan postur tubuh, berkurangnya kontak mata dan ekspresi wajah, suram, pesimis, pasif, lesu, tertutup, kritis terhadap diri dan orang lain, serta senang mengeluh. Pengobatan depresi. Ada 2 metode utama pengobatan depresi. Psikoterapi, juga dikenal seperti terapi bicara seperti Cognitive Behavioral Therapy. Psikoterapi sering digunakan untuk seseorang yang mengalami depresi ringan dan sedang menjalani pengobatan untuk depresi sedang dan berat. Psikoterapi ini dirancang untuk membantu pasien mengontrol suasana hati. Cognitive Behavioral Therapy membantu untuk memperbaiki pola pikir negatif sementara. Terapi interpersonal melihat efek dari hubungan. Terapi obat atau antidepresan. Antidepresan merupakan obat yang dikonsumsi sesuai dengan resep dari dokter atau psikiater. Obat biasanya digunakan untuk depresi sedang dan berat. Namun, obat ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak dan dosis untuk remaja harus diperhatikan dengan seksama. Dokter dapat memberikan resep obat yang sesuai dengan kebutuhan, keberhasilan atau kegagalan pengobatan sebelumnya, efek samping yang merugikan, resiko overdosis, dan reaksi terhadap perawatan lain yang Anda jalani. Food and Drug Administration atau FDA mengatakan bahwa obat antidepresan dapat meningkatkan pikiran untuk bunuh diri pada beberapa anak, remaja, dan dewasa dalam beberapa bulan pengobatan. Bagaimana cara menangani depresi? Orang yang mengalami depresi biasanya sembuh lebih cepat dengan bantuan dan dukungan dari orang lain. Anda harus membicarakan kondisi Anda kepada anggota keluarga dan teman-teman. Dorong keluarga Anda untuk belajar mengenai depresi, untuk membantu mereka memahami dan mendukung Anda. Dengan memahami kondisi Anda, mereka dapat membantu untuk menghindari pemicu dan memotivasi untuk tetap pada rencana pengobatan. Buatlah catatan dalam jurnal. Anda dapat mengekspresikan rasa sakit, marah, takut, atau emosi lainnya melalui tulisan. Temukan support group, kelompok konseling, dan kelompok lainnya untuk membantu meringankan depresi. Pelajari cara untuk bersantai dan mengelola stres seperti meditasi, relaksasi, yoga, dan tai chi. Walaupun merupakan kondisi serius, depresi tetap dapat diobati. Hubungi dokter atau terapis jika Anda menemukan adanya perubahan gejala atau perasaan Anda. Ingin mengerti penyakit lain? Silakan komen di bawah ini.
Halo semuanya. Khusus kirim uang ke Indonesia pakai aplikasi Hello Index, biaya kirim hanya 150 NT saja loh. Proses cepat, aman, dan terpercaya. Buruan download aplikasi Hello Index.